Oke, sekarang bagaimana tataran praktisnya, aplikasinya? Ini ada di halaman 77. Teman-teman, kalau punya buku ini, nah enaknya di sini sudah saya cantumkan teksnya ya. Satu, ikhlaskan niat. Nah, ini. Jadi kalau kita mau merukyah, dan rukyah itu tidak harus oleh orang lain. Anda tahu nggak? Rukyah yang paling hebat itu oleh diri kita sendiri. Ya. Kalau ada kan orang yang bergantung rukyah sama orang, rukyah dong, di rukyah jadi lagi, di rukyah, wong Anda bergantung sama orang. Rukyahlah diri kita sendiri oleh kita, gitu. Tapi setelah tahapan-tahapan itu sudah dilewati yang saya ceritakan tadi, jangan langsung rukyah, periksa dulu secara medis. Kalau secara medis itu ternyata sama sekali tidak teridentifikasi penyakit, tapi Anda merasakan itu sakit luar biasa, baru Anda bicara rukyah. Bagaimana caranya? Rukyahlah oleh diri Anda sendiri. Tidak perlu dirukyah oleh orang lain. Supaya Anda tidak bergantung kepada orang. Tapi Anda menyembuhkan diri sendiri dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Kita seringkali meminta dirukyah sama orang, makanya orang yang merukyah itu ya kualitas iman dia beda dengan kualitas Anda. Maka apa yang terjadi? Kena lagi, kena lagi, kena lagi, karena Anda tidak meningkatkan imunitas iman sendiri, tapi dibantu oleh orang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan di buku ini, sembuhkan diri kita dengan imunitas iman kita sendiri. Maka Anda tidak akan bergantung pada orang, tapi pada kualitas keimanan Anda yang terus meningkat, 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 dan lama-lama jin sihir yang ada di tubuh Anda nggak kuat, karena Anda sendiri yang meningkatkan imunitas keimanan. Itu yang harus dilakukan, teman-teman sekalian. Nah, kesalahan kita, kita ini bergantung sama orang. Ustadz, rukyah saya, di rukyah sembuh, jadi lagi. Ustadz, rukyah saya, Kiai Habib rukyah saya. Anda itu akan tetap kena sihir karena Anda tidak punya imunitas iman, gitu. Makanya coba lihat, banyak kan orang yang rukyah jadi lagi, di rukyah jadi. Ya iya, salah langkah. Rukyahlah dengan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Bacakan pertama, ikhlaskan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ya, tiadalah kamu diperintah kecuali dengan ikhlas. Ikhlaskan apa? Saya ingin sembuh karena Allah. Saya ingin sembuh karena kuasa Allah. Saya ingin sembuh karena pertolongan Allah. Ikhlaskan. Yang kedua, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ada juga bacaan a'udzu biizzatil. Saya cantumkan ta'awudz yang lainnya. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Boleh yang itu. Paham, saya mah asing itu ta'awudz seperti itu, ya sudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat tadi poinnya, Anda kudu mengerti. Ingat poin yang tadi ya, bahwa bacaan Al-Quran Anda mengerti, Anda yakini bahwa Allah yang menyembuhkan Anda. Bukan bacaan-bacaan itu yang mengandung kekuatan, tapi Allah. Makanya satu, ikhlaskan niat bahwa kita ingin sembuh karena Allah. Yang kedua apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baca ta'awudz. Yang kedua a'udzubillah, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Nah, boleh juga kalau Anda misalnya sakitnya di bagian kepala, Anda pegang kepala, Allahumma rabbana mudhibal ba'si ashfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Misalnya Anda sakitnya di kepala, Anda sakitnya di ulu hati, Allahumma rabbana mudhibal ba'si ashfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Nah, gitu. Ya, ini saya lagi cerita bagaimana Anda merukyah diri Anda sendiri. Ya, merukyah diri Anda sendiri. Niat yang lurus, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba sakitnya di bagian mana? Oh, di bagian nih. Allahumma rabbana mudhibal ba'si ashfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ya. Nah, jadi saya cantumkan urutan nih teman-teman. Ini ada riwayat Bukhari Muslim, riwayat Ibnu Majah. Nah, lalu membaca ayat-ayat berikut. Nah, pertama baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladdallin. Ya, itu. Aduh Pak Am, saya belum hafal ayat-ayatnya. Baca. Kalau Fatihah insya Allah bisa. Yang kedua, baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Aduh Pak Am, saya belum hafal. Ambil Qur'annya. Lihat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Lalu Al-Baqarah 163 sampai 164. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, aduh Ustaz belum hafal. Baca Qur'annya. Lihat aja, lihat. Nah, di buku ini saya cantumkan teman-teman supaya membantu gitu, maksudnya di situ ada dituliskan ayatnya. Kalau Anda misalnya nyatet apa yang saya tulis, boleh, apa yang saya sampaikan boleh juga. Nanti Anda buka ayat ini, buka ayat ini, buka ayat ini, begitu ya. Nah, ini bisa langsung dibaca begitu ya. Nah, saya ulangi ya. Ikhlaskan niat, baca ta'awud, baca bismillah, lalu baca doa, Allahumma rabbanas mudhibal ba'si ashfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ya, baca itu, kemudian Anda baca ayat-ayat berikut. Nah, ini saya ringkas dari Ibnu Majah karena hadisnya panjang sekali. 1. Baca Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tadi poinnya fahami ayat itu. Yang kedua, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat 1 sampai 5. Mengerti Anda ayat itu. Lihat maknanya. Jangan cuma mengucapkan bari nggak paham. Ya. Kata bahasa kasarnya jangan kayak beo. Mengucapkan sesuatu cuma bunyi saja. Jangan berbunyi, tapi membaca. Ya, beda antara bunyi dan baca. Yang berikutnya Al-Baqarah ayat 163 164 dimulai dari wa ilahukum ilahu wahid sampai la ayatil liqaumi yaqilun ya, ayat 163 164. Kemudian Al-Baqarah ayat kursi ayat 255 sampai 257 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun sampai dengan hum fiha khalidun ya. Al-Baqarah 255 sampai dengan 257. Kemudian Al-Baqarah 285 286 amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana sampai dengan alal fansurna alal qaumil kafirin. Kemudian Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu dan seterusnya sampai dengan sari'ul hisab ya. Ali Imran 18 sampai 19. Kemudian Al-A'raf 54 sampai dengan 56. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard dan seterusnya sampai minal muhsinin ya. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai dengan 117. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un wa annakum ilaina turja'un. Nah, ini dibaca sampai dengan ayat 115 sampai dengan 117. Kemudian surat Jin ayat 1 sampai 9 uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin sampai dengan syihabar rosoda. Kemudian surat As-Saffat ayat 1 sampai 10 was-saffati soffa sampai dengan syihabun thaqib ya. Lalu Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 walau anzalna hadzal Qur'an sampai dengan wa huwal azizul hakim 21 sampai 24. Lalu surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, lalu surat Al-Falaq ya qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq
dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itulah lengkapnya ayat-ayat yang dibaca saat meruqyah.